Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita pada malam yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan membahas satu judul, yakni asyirku billah, syirik kepada Allah Jalla wa Ala, yang merupakan penyimpangan yang terbesar yang terjadi dari zaman ke zaman. Sejak dimulai zaman Nuh alaihi salatu wassalam. Kalau sebelumnya, sebelum kita membahas tentang syirik, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perbuatan dosa yang terjadi sebelum syirik, yaitu az-zina. Zina terjadi di masa antara Nabi Idris dan Nabi Nuh. Ketika perzinaan itu terjadi, kesyirikan belum ada. Maka setelah Allah Jalla wa Ala mengangkat Nabiullah Idris ke langit, bahkan sampai Allah wafatkan beliau di langit, dan di dalam hadis Muslim Nabiullah Idris wafat atau berada di langit yang keempat. Ketika itu Rasulullah bertemu dengan beliau saat Isra dan Mi'raj. Antara Nabi Idris sampai dengan Nabiullah Nuh itu terpaut rentang waktu 1000 tahun. Maka di masa itulah syaitan berhasil menyesatkan manusia, di mana iblis langsung menyamar sebagai anak gembala yang menciptakan alat musik pertama, yaitu seruling, yang kemudian manusia berkumpul laki perempuan untuk menikmati mendengarkan seruling tersebut. Maka terjadilah perzinaan. Itulah sejarah perzinaan pertama terjadi semasa antara Idris dan Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, setelah itu barulah muncul dosa kesyirikan terjadi pada umat Nabi Nuh, di mana mereka menjadikan orang-orang alim mereka yang sudah mati sebagai wasilah, perantara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa Ala. Maka para ulama mendefinisikan syirik itu adalah ja'ala syarika lillahi ta'ala fi rububiyatihi wa uluhiyati atau wa ilahiyati, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala di dalam perkara rububiyah dan uluhiyah Allah. Ini definisi daripada syirik. Lawan dari syirik yaitu al-ikhlas. Arti dari al-ikhlas yaitu murni.
bersih, bebas dari syirik. Makanya agama Allah itu disebut dengan ad-dinul khalis, agama yang murni, yang bersih, bebas dari syirik. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zumar 39, yaitu pada ayat yang ketiga. Allah Jalla wa Ala berfirman, Ala lillahid dinul khalis, Ala lillahid dinul khalis, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Ayat 3 saja. Ayat 3. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Baik, kata Allah Jalla wa Ala, ala, ingatlah, lillah, milik Allah lah, ad-dinul khalis, agama yang murni, agama yang bersih, bebas dari syirik. Maka kalau agama itu dirusak dengan kesyirikan, maka itu bukanlah agama yang murni, karena sudah terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan syirik, baik secara i'tiqadi maupun secara amali. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat tersebut tentang ucapan orang-orang terdahulu, di mana mereka ketika ditanya kenapa kau menyembah selain Allah. Dan ini ucapan orang-orang yang berbuat syirik dari zaman ke zaman. Sejak zaman Nabi Nuh, umatnya yang menyembah Ya'uq, Wad, Suwa, Yaghus, Nasr, 5 tokoh yang sudah meninggal dunia, di mana mereka adalah tokoh-tokoh kaumnya yang sangat berjasa dalam hidup mereka. Kemudian untuk mengenang jasanya dibuatlah gambar kurang mantap. Akhirnya mereka dibisiki oleh iblis untuk membuat patungnya, dan patung-patung itu diletakkan di majelis-majelis mereka, di mana mereka berkumpul, bertemu, membicarakan sesuatu. Maka pada masa pertama kali sang pembuat patung untuk mengenang jasa tokoh-tokoh mereka itu tidak menyembahnya. Setelah generasi awal mereka sudah meninggal dunia, maka orang-orang sesudahnya disesatkan oleh syaitan, yang akhirnya mereka menjadikan patung-patung itu sebagai wasilah, yaitu perantara. Maka ketika ditanya, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, ketika mereka ditanya, ma na'buduhum, kenapa kau menyembah mereka? Mereka menjawab, kami tidak menyembahnya. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Menyembah Wat,
menyembah yakni Suwa, Yaghus, dan menyembah nenek moyang kami. Semata-mata mereka itu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan kujadikan sebagai wasilah, perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Bapak Ibu, statement seperti ini merupakan ucapan pelaku syirik dari zaman ke zaman yang akhirnya Allah abadikan dalam surah Az-Zumar ini. Dan itu terus diucapkan pelaku kesyirikan sampai hari ini. Kalau dulu menyembah patung orang-orang alim mereka, sekarang orang-orang alim mereka itu tidak diwujudkan dalam bentuk gambar dan patung, tetapi orang sekarang mendatangi kuburan-kuburan orang alim, kuburan-kuburan orang-orang yang berjasa di kalangan mereka, baik dalam urusan dunia dan urusan agama. Lantas mereka jadikan wasilah sebagai sarana, perantara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini tidak jauh beda, dan ini modus yang akan selalu terus berulang sampai akhir zaman. Makanya Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita agar jangan sampai kita ini terjerumus ke dalam kesyirikan besar. Yang kesyirikan itu diawali dengan kesyirikan kecil, karena membuka peluang syirik kecil terus akan menjadi, yakni membuka peluang terjadinya syirik akbar, yaitu syirik besar. Maka berhati-hati, jangan sampai kita yang mestinya tujuannya ziarah kubur untuk mendoakan ahli kubur, justru kita minta kepada penghuni kubur. Sementara kita diperintah untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, yakni zurul kubur, berziarah kubur. Untuk siapa? Untuk apa? Mendoakan ahli kubur, siapapun dia. Hatta orang alim, hatta para wali butuh doa orang yang hidup. Dan sebetulnya kita yang lebih butuh yang masih hidup ini. Kita lebih butuh. Kenapa? Karena setiap doa yang kita ucapkan untuk ahli kubur itu, malaikat yang dekat dengan kita akan mengaminkan doa tersebut dan berkata, walaka bimithli, bagimu juga apa yang kau mintakan. Artinya malaikat itu akan mendoakan dengan doa yang sama untuk kita. Kalau kita mengucapkan kepada ahli kubur, Allahumma ighfir lahu warhamhu, maka malaikat pun akan memintakan ampun untuk kita, memintakan rahmat dari Allah untuk kita. Berarti itu untuk kepentingan kita. Bisa jadi Rasulullah SAW yang sudah pasti mendapatkan surga Allah, tapi kenapa kita tetap bersolawat, mengucapkan salam kepada beliau? Karena itu untuk kepentingan kita. Apalagi orang-orang yang berada di alam kubur sangat membutuhkan doa-doa orang yang hidup. Selain dari para nabi yang mereka tidak maksum, mereka mungkin bergelimang dengan dosa, sangat butuh doa orang yang hidup. Maka diperintahkan kita oleh Nabi untuk mendoakan ahli kubur. Itulah yang harus dilakukan. Jangan malah kita meminta kepada penghuni-penghuni kubur tersebut, yang mereka tidak bisa melakukan apapun karena terputus amalnya, tidak bisa beramal. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, Islam menutup segala macam bentuk-bentuk kesyirikan, di antaranya
syirik di dalam berdoa dengan cara yakni senantiasa kita hanya meminta kepada Allah saja sesuai dengan apa yang dituntunkan olehnya dan juga mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam yakni berziarah kubur. Karena kesyirikan ini bisa jadi berasal dari tradisi orang-orang yang bukan dari kita, dari orang-orang musyrik, dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Karena kebiasaan orang-orang Yahudi itu menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai apa? Masjid, sebagai tempat-tempat ibadah. Makanya Allah melaknat orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka ittakhadu, yakni menjadikan kubur anbiya'ihim, kuburan para nabi-nabi mereka apa? Masajida, tempat-tempat ibadah, masjid-masjid yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Dan sangat mungkin itu terjadi kepada umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau sebelum wafat, beliau sudah berpesan kepada kita, umatnya, apakah kalau aku mati, apakah kau mau bersujud kepada kuburku? Para sahabat sudah mengatakan tidak. Itu pesan Nabi SAW kepada umat ini, bahwa umat ini tidak akan pernah bersujud di hadapan kubur Nabi. Artinya menyembah, meminta dan sebagainya. Tapi kebiasaan orang Yahudi ini bisa jadi diikuti. Karena Nabi sudah memprediksi 14 abad yang lalu. Beliau sudah mengatakan, la tatba'unna sanana man qablakum. Kalian pasti akan mengikuti sunnah-sunnah, perjalanan tradisi orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi jengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi hasta. Lau dakhalu juhra dabbin, sekiranya mereka memasuki lubang biawak, lubang dhab. Lau dakhalu juhra dabbin, kata Nabi, la dakhaltumuhum, niscaya kalian akan memasukinya. La taba'tumuhum, niscaya kalian akan mengikutinya. Maka banyak sunnah-sunnah orang-orang Yahudi itu dihidupkan oleh orang-orang Islam. Wal iyadu billah. Baik, nanti kalau kita minta contoh, saya tunjukkan video-videonya. Wallahu a'lam. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, Allah menyebut syirik di dalam Al-Quran pertama, yakni sebagai zulmun azimun, kezaliman yang amat besar. Yang kedua, ismun azimun, dosa yang besar. Dan yang ketiga, dhallun ba'idun, kesesatan yang jauh. Yang pertama yaitu apa? Zulmun azimun. Itu kenapa? Enggak, kurang ke atas layarnya. Coba di setting. Kademen ya. Baik. Itu judulnya kepotong ya. Hanya kena kakinya doang tuh. Ketika turun ayat surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-82 kalau tidak salah. Yang berbunyi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika
lahumul amnu wa hum muhtadun. Apa katanya? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan yang tidak mencampur adukkan iman mereka itu bizulmin, dengan kezaliman. Iman tidak dicampur dengan kezaliman. Ya. Orang yang tidak melakukan pencampuran antara iman dan kezaliman, Allah menjanjikan dalam ayat ini, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Keamanan di mana? Al-amnu fil akhirah. Keamanan dalam kehidupan akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di mana? Hidayah fid dunya, petunjuk di dunia. Mendapatkan petunjuk di dunia, mendapatkan keamanan di akhirat. Syaratnya apa? Tidak mencampur keimanan dengan kezaliman. Ketika ayat ini turun, para sahabat bingung memahami ayat ini. Sehingga mereka datang kepada Nabi. Ya Rasul, siapa sih di antara kita, sungguh pun orang beriman, yang tidak berbuat zalim? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Buka Muslim nomor 100. Gledek. Abdullah. Silakan. Dari Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Setelah turun ayat, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan penganiayaan, kezaliman. Terus surat Al-An'am ayat 82, maka para sahabat merasa sukar memahami maksud ayat itu. Mereka sukar memahami maksud daripada ayat ini. Kemudian dia datang kepada Rasul. Apa kata mereka? Karena itu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah di antara kami yang tidak pernah menganiaya dirinya? Kalau bahasa kita, siapakah sih di antara kita wahai Rasul, sekalipun kita orang mukmin, orang beriman yang tidak berbuat zalim, pastilah kita pernah berbuat zalim. Apa jawab Nabi? Jawab Rasulullah SAW, bukan begitu. Bukan begitu maksud ayat itu. Maksudnya, lanjut. Maksudnya ialah sebagaimana diajarkan Luqman kepada anaknya. Sebagaimana yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Apa yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya? Ia berkata, apa katanya? Hai anakku, janganlah kamu syirik atau menyekutukan Allah, karena syirik itu adalah aniaya yang besar. Buka surah 31 Luqman ayat 13. Ayat inilah yang kemudian dijadikan jawaban oleh Rasulullah tentang makna Al-An'am ayat 82. Apa yang dimaksud dengan kezaliman di situ? Ternyata bukan kezaliman biasa. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Kapan? Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Apa isinya?
Hai anakku, ya bunayya, janganlah kamu mempersekutukan Allah. la tusyrik billah, Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. inna syirka, sesungguhnya kesyirikan, la zulmun azim, adalah dosa, adalah kezaliman yang amat besar. Jadi yang dimaksud dalam surah Al-An'am tadi itu, kezaliman itu yang dimaksud adalah syirik. Maka orang yang beriman jangan dicampur imannya dengan syirik. Kalau sudah ngaku beriman, jangan berbuat syirik. Karena apa? Karena tidak akan bisa bercampur dalam satu tempat. Tidak mungkin seorang yang bertauhid itu berbuat syirik. Dan kalau orang sudah berbuat syirik, maka dia tidak bisa disebut ahli tauhid atau muwahhid. Muwahhid yaitu ahli tauhid. Pertama, disebut apa tadi? Zulmun azimun. Yang kedua, disebut apa tadi? Apa syirik tadi disebut apa? Yang kedua? Halo? Dosa, ithmun azimun. Dosa yang paling besar. Kalau tadi kezaliman, zalim itu definisinya apa? Kalau zalim tadi, zalim itu lawannya adil. Adil itu dha'us syai' fi makanil haq, menempatkan sesuatu pada tempat yang benar. Maka zalim itu lawannya adil. Apa? Dha'us syai' fi ghairi makanil haq, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya orang yang berbuat syirik itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang mestinya Allah itu ditauhidkan, dimadu, diduakan. Yang mestinya makhluk itu tidak dijadikan sekutu di samping Allah. Itu berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Makanya syirik disebut kezaliman. Yang kedua, ismun azimun. Buka An-Nisa surat 4 ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfir, tidak akan pernah mengampuni, ayyushraka bih, dosa atau orang yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maksudnya Allah tidak mengampuni dosa syirik apabila kesyirikan ini sampai dibawa mati dan belum bertaubat. Ayat ini berkaitan dengan kondisi apabila orang itu sudah mati, masih menanggung dosa syirik, belum taubat. Wa yakfiru ma duna dzalik, akan tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik sekalipun orang itu tidak sempat bertobat.
mungkin membunuh, mungkin minum khamr, berjudi, mungkin berzina, mungkin korupsi, mati gak sempat taubat, masih kemungkinan dia diampuni oleh Allah. Karena sebab apa? Syafaat, baik dari Allah ataupun dari Nabi. Syaratnya apa? Dia tidak berbuat syirik. Apapun dosa besar yang dia lakukan, walaupun dia tidak sempat bertobat sampai matinya, tapi diobong dhisik nang neraka jutaan tahun, bisa miliaran tahun dalam waktu, untuk ukuran waktu kita. Wis kosong gak karuan. Baru dintas. Lumayan ya? Lumayan ya? Gak. Kepingin? Dan ketika dia dimasukkan oleh Allah ke surga, dia disebut dengan Jahannamiyun, mantan penghuni Jahannam. Dipanggil, dijuluki dengan Jahannamiyun. Jahannam, mantan narapidana Jahannam. Tapi itu pun kata Allah di sini apa? Liman yasha, bagi orang yang dikehendaki. Maka jangan berdalil dengan ayat ini. Wis pokoknya siji, pokok gak syirik. Dosa wae gak apa-apa tak lakoni. Hati-hati. Sementara iblis dan bala tentaranya akan berusaha menggiring pelan-pelan seseorang itu nanti menuju puncak dosa yang bernama syirik. Walaupun awalnya hanya membunuh, dosa besar, membunuh. Kalau dia tidak berbuat syirik, mati belum bertobat, memungkinkan diampuni oleh Allah. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa dia mati tidak berbuat syirik, di mana dia awalnya hanya dosa membunuh. Dia membunuh, berarti dia orang jahat. Berarti dia dari apa? TO. Apa TO itu? Target operasi. Polisi di mana-mana mencari karena dia pembunuh, misalnya. Akhirnya kepingin dia ini lepas dari apa? Dari jeratan hukum di dunia ini. Sehingga orang-orang tidak kelihatan dia. Akhirnya apa? Dia kepingin sakti, isoi hilang. Supaya apa? Gak ketangkep. Dia bebas berkeliaran di mana-mana, tapi gak kelihatan. Akhirnya apa yang dilakukan? Topo broto. Kalau sudah seperti itu, masuk kepada ranah apa? Syirik. Digiring ke manusia itu. Awalnya cuman berzina, mungkin dia pelacur. Kalau dia tetap bertauhid, mati, kemungkinan dia dikeluarkan dari neraka. Kemungkinan dia diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Seperti pelacur yang kisahnya memberi minum anjing, harus dipahami, pelacur itu tidak berbuat syirik. Tapi siapa yang menjamin bahwa pezina, pelacur itu tidak berbuat syirik? Walaupun awalnya berzina, melacurkan diri, tapi karena usia sudah tua, sementara pesaing yang muda sudah mulai muncul, langganan sudah mulai berkurang. Akhirnya apa? Dia ingin menjadi muda lagi.
dan langganan tetap ada, eksis. Akhirnya apa? Pergi ke dukun, pasang susu piro. Masuk ke syirik atau tidak? Syirik. Dosa besar apapun itu nanti digiring kepada puncak dosa, yaitu syirik. Awalnya minum khamr dianggap paling ringan dosanya katanya. Sementara sang pelacur ini menawarkan 3. Kalau kau tidak membunuh, berzina dengan saya, membunuh bayi ini, atau minum khamr. Dia lihat paling ringan minum khamr. Akhirnya diminum khamr. Setelah khamr diminum, hilang akalnya. Syaitan masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berzina dengan perempuan itu dan membunuh sang jabang bayi tersebut. 3 dosa dilakukan sekaligus. Khamr diminum, berzina, dan membunuh. Akhirnya ketika ketahuan orang ini, dihukumlah dia. Syaitan datang sebagai dewa penolong atau penyelamat. Yang syaratnya dia harus apa? Keluar dari imannya. Ujungnya ketika dia dihukum mati, pada saat itu dia melepas imannya. Karena dijanjikan oleh iblis pada detik-detik terakhir dia hendak dihukum atau dieksekusi, dia lepas imannya dengan janji-janji yang menggiurkan untuk diselamatkan dari hukuman tersebut. Tapi iblis tidak akan pernah bisa menyelamatkan dari hukuman itu. Akhirnya apa? Dia mati dalam keadaan berbuat syirik. Begitulah iblis. Maka tidak ada jaminan bagi orang yang melakukan dosa besar untuk terbebas dari dosa, puncak dari dosa, yaitu syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Nangkane ojo disengaja. Wis dosa gede gak apa-apa, sing penting gak syirik. Tidak ada jaminan buat kita untuk tidak melakukan dosa yang paling besar tersebut. Maka jangan coba-coba memasuki celah al-kabair, dosa besar, sekalipun diniatkan untuk tidak melakukan kesyirikan. Wa may yusyrik billah, maka siapa yang berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang amat besar. Yang ketiga, syirik disebut apa tadi? Dhallun ba'idun, kesesatan yang sangat jauh. An-Nisa 4 ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Wa may yusyrik billah, maka barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Para ulama membagi syirik itu menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu syirkul akbar, yang kedua syirkul asghar, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dibagi menjadi 4. Pertama,
syirkud dakwah, syirik di dalam berdoa. Yang kedua, syirkun niat, syirik di dalam niat. Yang ketiga, syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Dan yang keempat, syirkun niat, syirik di dalam syirkul mahabbah. Maaf, syirik di dalam kecintaan. Ini syirik besar. Adapun syirik kecil dibagi menjadi dua jenis, syirku zahir, syirik yang tampak, dan yang kedua syirkul khafi, yakni syirik yang samar atau tidak tampak. Apa beda antara keduanya? Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, murtad, keluar dari Islam, yakhruju minal millah. Adapun syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, dia masih sebagai seorang muslim. Yang kedua perbedaannya antara syirik besar dan syirik kecil, syirik besar menghalalkan darah pelakunya, dan syirik kecil tidak menghalalkan darah pelakunya. Orang yang berbuat syirik besar, hakikatnya kalau dia sudah murtad berarti darahnya halal. Darahnya, hartanya, kehormatannya juga demikian. Beda dengan syirik kecil, tidak sampai menghalalkan darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Yang ketiga, apa bedanya yang besar dan yang kecil? Syirik besar menghapus seluruh pahala amal soleh. Adapun syirik kecil tidak menghapus seluruh pahala amal soleh, tapi hanya amalan-amalan tertentu saja yang dilakukan dengan kesyirikan, itulah yang dihapus pahalanya. Beda dengan syirik besar. Kalau dia melakukannya, maka habis seluruh pahalanya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zumar 39, yaitu pada ayat yang ke-65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini dosa syirik apa? Besar. Sekarang yang keempat, apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil? Syirik besar pelakunya akan masuk ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya, tidak akan pernah keluar. Adapun syirik kecil, karena dia tetap dalam keimanannya, dia termasuk dosa besar, masih memungkinkan dia dikeluarkan darinya. Beda dengan syirik besar, dia kekal di dalam neraka jahanam. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98 pada ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nar
fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Baik. Sekarang kita merinci dari masing-masing kesyirikan. Yang pertama, syirik apa? Besar, yaitu syirkud dakwah. Syirik di dalam berdoa. Dari kata da'a yad'u, dakwah, artinya memanggil, menyeru, berdoa. Maksudnya meminta. Ada kalanya orang itu tidak kenal Allah, Bapak Ibu, sehingga dia memintanya kepada selain Allah. Padahal yang dimintai selain Allah itu nggak bisa ngasih apa-apa. Ini orang yang tidak kenal Allah. Dia minta kepada dewa, dia minta kepada Mbau Rekso, yang mungkin tidak dikenalkan Allah sejak kecil, karena mereka adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, bukan ahlul kitab, bukan Yahudi. Kalau Yahudi dia kenal Allah. Kalau Nasrani dia kenal Allah, walaupun nyebutnya apa? Allah. Ya kalau di Arab sana bukan Allah, ya Allah tetap. Tapi yang saya maksud di sini adalah orang-orang yang menganut agama ardi, agama bumi, bukan agama samawi, yang diturunkan kitab padanya dari langit. Zabur, Taurat, Injil, Suhuf. Kalau yang diturunkan kepada mereka suhuf dan kitab, mereka kenal Allah. Tapi kalau mereka tidak mempelajari, tidak mengenal kitab Allah, maka tidak mengenal Allah mereka. Karena dia apa? Mengikuti kitab-kitab ardi, buatan manusia. Kitab Weda, Tripitaka. Apalagi kitab bisa jadi primbon. Atau serat apapun istilahnya. Banyak kitab-kitab yang buatan manusia itu. Ini orang-orang musyrik, mereka nggak kenal Allah. Yang dikenal selain Allah, sehingga mereka meminta kepada selain Allah itu. Padahal yang dimintai bisa mengabulkan doa nggak? Perhatikan apa kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Ahqaf, surah 46, ayat kelima. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Apa kata Allah? Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Perhatikan pada ayat itu, Allah sebut apa di situ?
wa man adallu, dan siapa lagi yang lebih sesat. Tadi ingat syirik disebut apa tadi oleh Allah tadi? Ismun azimun, zulmun azimun. Yang ketiga apa? Dhallun, kesesatan. Perhatikan ayat ini. Wa man adallu, dan siapa lagi yang lebih sesat? Mimman yad'u, daripada orang-orang yang yad'u apa? Berdoa. Tadi kan kata-kata dakwah, dia menyeru, da'a, yad'u, menyeru, berdoa, meminta min dunillah, di samping Allah atau selain Allah. Siapa? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yaitu zat makhluk yang tidak akan bisa memberi, mengabulkan doa sampai hari kiamat. Tapi ketika mereka meminta kepada dewa-dewa itu dan dewi-dewi itu, seakan-akan dewa dan dewi itu memberi atau tidak? Memberi. Seakan-akan memberi. Sehingga ketika mereka diberi, seakan-akan diberi, setelah itu dia bersyukur. Dengan cara apa? Mempersiapkan sesaji untuk sang dewa atau sang dewi. Kalau dewa contohnya apa? Kalau dewa contohnya apa? Wisnu. Ojo guyon dewa 19 ngawur ae. Niku lak grup musikmu iku. Idolamu biyen. Dewa sama contohnya? Wisnu. Ya. Kalau dewi apa? One in. Kok kenal kabeh, ana sing ngomong Sri, ana sing ngomong Kuan Im ya. Mereka minta kepada dewa-dewa itu seakan-akan dewa itu memberi. Padahal ayat ini menjelaskan man la yastajibu lahu, tidak akan mampu mengabulkan doa permintaan mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti nggak akan bisa. Dan nanti mereka akan lalai kalau dulu dia pernah berbuat syirik. Wahum an du'aihim ghafilun, mereka lupa kalau dia dulu pernah minta kepada selain Allah. Begitu mereka dikumpulkan di padang mahsyar, antara yang dimintai dan yang meminta dihadirkan, diadili oleh Allah, baru mereka berkelahi. Apa kata Allah? Ayat berikutnya, ayat ke-6. Apa kata Allah? Dan ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, ayo. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Jadi yang disembah itu akan menjadi musuh, akan berkelahi mereka, bertengkar dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Kon biyen iku lha opo kon nyembah aku iku dul. Lu aku nyembah sampean kok kei, dudu aku sing ngekei iku, sing ngekei iku Allah. Kok lha opo kon njaluk nang aku iku? Lu aku biyen teko ten kuburane jenengan, kula nyuwun ten jenengan meneh mara-mara dikei. Lho. Dia lupa kalau yang memberi itu siapa? Allah. Ya itu. Dewa-dewa itu juga dimintai, seakan-akan memberi. Seakan-akan memberi. Padahal yang memberi siapa hakikatnya? Allah. Maka syaitan menyesatkan manusia, seakan-akan yang memberi itu adalah para dewa. Rab
ilah-ilah yang disembah oleh mereka itulah yang seakan-akan memberi. Makanya ucapan mereka tiap hari itu selalu terima kasih atas terkabulnya doa. Lihat di surat kabar, tiap hari ada. Aku 20 tahun gak mau coba surat kabar gitu. Dulu saya mesti lihat itu mesti ada ini. Terima kasih atas terkabulnya doa. Padahal dia minta bukan kepada Allah, tapi minta kepada selain Allah. Diucapkan itu, dan itu bayar atau bisa jadi gratis. Ucapan-ucapan seperti itu menandakan bahwa banyak manusia tertipu. Dia meminta kepada selain Allah, seakan-akan selain Allah itulah yang memberikan, padahal tidak. Yang memberikan hanyalah Allah. Tetapi mereka salah cara, salah jalan di dalam meminta kepada Allah. Salah alamat. Nah, ini jenis yang pertama, Pak. Jenis yang kedua, ada orang yang mengenal Allah juga mengenal selain Allah. Dia minta kepada selain Allah, dia minta kepada Allah sekaligus dia minta juga kepada selain Allah. Jadi Allah diduakan. Dan inilah hakikat syirik. Menyekutukan, menduakan. Allah dikenal, Allah dimintai, sholat dia lakukan. Tapi dia juga kenal oknum-oknum selain Allah yang dijadikan tandingan selain Allah untuk dimintai. Setelah sholat dia minta kepada oknum-oknum ini. Inilah hakikat syirik. Buka surah Al-Mu'minun 23. Yaitu ayat yang ke-117. Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa innama hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Apa kata Allah? Dan barang siapa menyembah Rob yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Robnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Wa man yad'u, dan barang siapa yang berdoa, meminta, menyeru ma'allah, di samping Allah, beserta Allah, ilahan akhar, ada ilah yang lain, ada sesembahan yang lain. Jadi dia minta kepada Allah, dia sholat, tapi selepas sholat dia minta kepada selain Allah. Mari sembahyang, mari ngono njaluk Mbah, kula dereng angsal judu Mbah. Kula wis umur 40 Mbah. Kok dereng angsal judu Mbah. Dolekno Mbah.
Mari ngono ana swara sing nyopo. Kira-kira melayu apa enggak? Jadi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, dia sholat, dia melakukan ketaatan kepada Allah, tapi dalam perkara-perkara tertentu dia minta kepada selain Allah. Untuk penglaris, lancar jodoh, munggah pangkat. Dia minta datang ke tempat-tempat yang keramat, yang katanya di situ adalah kuburan wali. Seandainya bukan hanya wali, maaf, kuburan nabi sekalipun, antum pas umroh nun sewu mari ngono nang Masjid Nabawi jaluk ten Kanjeng Nabi, ya Nabi mbok kula ditolong, rezeki kula ora seret. Kira-kira bisa nggak ditolong sama Nabi? Enggak. Halo. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai ada yang memahami bahwa Nabi itu bisa mengabulkan hajat-hajat kita, bisa menghindarkan madharat kita. Karena itu wilayah Allah Jalla wa'ala. Nabi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jangan minta kepada, jangankan orang-orang yang dianggap sebagai aulia, Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, orang yang satu-satunya kita harapkan nanti bisa memberikan syafaatul uzma, syafaat di hari kiamat untuk seluruh umat manusia, bukan hanya umat akhir zaman ya, seluruh umat manusia. Nanti beliau akan didatangi oleh seluruh umat manusia untuk diminta syafaatnya. Dalam masalah ini tidak akan bisa memberikan pertolongan selagi manusia itu meminta dalam kehidupan dunia ini sementara beliau sudah wafat. Mestinya yang lebih penting, yang lebih krusial, apa krusial itu? Lebih mendesak itu ketika terjadi fitnah antar sahabat yang berseteru. Ketika berseterunya antara siapa? Ali dan Muawiyah. Ali dan Muawiyah. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Atau ketika terjadi fitnah perang Siffin, terjadi perang Jamal, itu sangat penting dan krusial untuk mestinya minta pertolongan kepada Nabi. Tapi tidak ada satupun riwayat para sahabat datang ke kubur Nabi meminta solusi dan penyelesaian. Tidak. Apalagi yang diminta itu bukan siapa-siapa. Maka berhati-hati dengan menjadikan tandingan-tandingan selain Allah di dalam meminta, berdoa. Kadang kita seru nama-nama selain Allah itu. Karena makna yad'u di sini Bapak Ibu bisa jadi sekedar menyeru namanya. Karena kita menyeru Allah, berzikir, mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan asmaul husna di dalam doa kita, tapi ternyata yang diseru bukan nama Allah, tapi nama-nama jin. Cuman masalahnya nama jin ini Pak dicampur Pak, dimix dengan asmaul husna. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Waqiyu, Ya Ghaniyu, Ya Baqiyu, 7 kali tanpa nafas. Padahal di situ ada nama yang tidak jelas. Siapa Ya Waqiyu? Hati-hati antum, jangan gampang-gampang mengamalkan wirid-wirid yang tidak jelas dari siapa, yang di situ memungkinkan diselipkan nama raja jin, dan itu diamalkan selepas sholat. Padahal barusan dia sholat menyeru Allah, Allahu Akbar,
Berapa kali dia ucapkan Allahu Akbar? Berapa kali dia ucapkan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Malik dan seterusnya. Tapi setelah dia sholat, dia panggil Allah, dia panggil nama jin. Kan antum kan nggak ngerti, kan nggak hafal Asmaul Husna. Karena ketidaktahuan kita diselipin nama yang ternyata itu bukan Asmaul Husna. Ternyata nama Raja Jin yang kalau cukup dengan disebut 7 kali, dia akan hadir memberikan pertolongan. Atau hajat kita dibantu. Dan ini merupakan kesyirikan. Kenapa? Cukup dengan memanggilnya saja. Sebagaimana makna kalimat dalam ayat ini, wa man yad'u, dan barang siapa yang menyeru ma'allah, di samping menyeru Allah, ilahan akhar, ada ilah, sesembahan, tandingan, oknum yang lainnya, la burhana lahu bih, sementara tidak ada penjelasan tentang hal itu, tidak ada dalil yang memerintahkan, Nabi pun tidak pernah melakukannya. Fa innama hisabuhu inda rabbi, maka sesungguhnya perhitungannya kelak di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan pernah beruntung. Ini jenis syirik pertama, syirkud dakwah, syirik di dalam berdoa. Dalam surah Jin, surah 72, pada ayat yang ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Wa annal masajida lillah, dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u, maka janganlah kau menyeru, meminta ma'allahi, beserta Allah, di samping Allah, ahada, ada yang lainnya. Cuman tad'u di situ diartikan menyembah, karena memang menyembah itu secara umum, yakni al-ibadah. Di dalam ibadah itu ada ad-du'a, dan di dalam ibadah itu ada apa? Az-zikru, berzikir. Kalau kita buat diagram Venn, himpunan semesta, kita beri nama dia al-ibadah, himpunan yang mencakup seluruh bentuk ibadah. Di tengahnya atau di dalam lingkaran himpunan semesta itu, kita buat lingkaran yang lebih kecil, kita beri nama az-zikru, zikir. Karena zikir itu termasuk ibadah. Di dalam lingkaran zikir itu kita buat lingkaran yang lebih kecil, kita beri nama ad-du'a, doa. Bagaimana korelasinya? Setiap doa adalah zikir, karena dia berada dalam lingkaran zikir. Di dalamnya adalah doa. Orang yang berdoa pasti berzikir. Orang yang berdoa pasti dia panggil nama Allah. Allahumma Rabbi, Rabbana. Tapi kalau dia berzikir, belum tentu berdoa, belum tentu meminta.
Orang yang berzikir belum tentu meminta. Dia baca subhanallah, zikir, tapi tidak meminta. Dia baca Allahu Akbar, zikir, tapi tidak meminta. Berarti himpunan paling kecil dalam lingkup ibadah apa? Yang kecil? Doa. Makanya dalam sebuah hadis disebut ad-doa huwal ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun hadis yang dhaif, ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Memang benar inti. Tapi redaksi mukhul ibadah itu hadis dhaif. Adapun yang sahih dalam Tirmizi 2272, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah apa? Ibadah. Karena kalau kita buat seperti gambaran tadi, dia unsur terkecil, yang paling kecil, yaitu ad-doa. Maka dalam hadis ini kalimatnya ad-doa, janganlah kalian menyeru meminta, tetapi diartikan sebagai apa? Ibadah atau menyembah. La tad'u, janganlah kaum menyembah. Di dalam menyembah itu atau mengabdi ada zikir dan ada doa. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, insyaallah pembahasan ini belum selesai. Kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Masih ada PR, kita membahas syirik, yaitu syirkun niat, syirik di dalam niat, syirik di dalam ketaatan, dan syirik di dalam kecintaan. 3 perkara ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Diingat-ingat ya. Waktunya malam. Kalau subuh bahasan kita bukan ini, tapi adab kepada Allah, dan insya Allah kita sudah sampai adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk malam kita bahas tentang penyimpangan dalam kehidupan agama, mulai dari syirik, nanti setelah itu kufur, nanti setelah itu nifak, kemunafikan, nanti setelah itu apa? Bid'ah. Nanti setelah itu baru perbuatan-perbuatan maksiat. Kita akan bahas penyimpangan. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara tidak ada pertanyaan, kumpulkan nanti sampai selesai ya. Baik.